Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat datang di Irsyad TV. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber kita Ustadz Syarif bin Umar Baswedan LC. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Jadi ini ada pertanyaan Ustadz. Sebelum itu kami ingatkan pada para penonton untuk selalu like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak kehilangan video-video bermanfaat lainnya. Jadi begini Ustadz, hakikatnya kita manusia ini diciptakan oleh Allah dengan ujian. Lalu bagaimana kita membedakan antara itu ujian yang diberikan oleh Allah ataukah itu azab yang Allah berikan sebagai pengingat kita Ustaz, seperti bencana yang ada di berbagai daerah? Bagaimana kita bisa membedakannya itu? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, ketika kita berbicara tentang masalah ujian atau adab, tentunya secara garis besar Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya cobaan. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan lagi hadis ini dengan mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama suatu kaum, Allah akan uji mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan efek dari ujiannya, fa in radhiya falahur ridha. Kalau dia ridho sama ujiannya, maka Allah juga akan ridho sama dia. Akan tetapi wa in sakhita falahu sukht. Kalau dia nggak ridho sama ujiannya, mengeluh, kemudian dia benci terhadap ujian tersebut, maka Allah akan benci kepada dirinya. Itu secara garis besar. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan secara garis besar, ketika seseorang diberikan ujian, kemudian mereka ciri-cirinya ridho terhadap ujian tersebut, menerima, kemudian mereka berusaha untuk mengambil pelajaran dari ujian tersebut, maka ini disebut dengan musibah yang membawa kebaikan. Akan tetapi ketika ujian itu disertai dengan keluhan, kemudian mereka benci terhadap ujian tersebut dan tidak menerima ujian tersebut, maka ini disebut dengan adab. Ya, bahkan Syekh Abdullah Ibn Baz menjelaskan ada kriteria musibah 3 hal. Hal yang pertama adalah ketika musibah itu menjadi sebuah pengangkat derajat, kemudian juga memperbanyak pahala serta menjadi contoh bagi yang lain dalam menghadapi sebuah musibah tersebut. Sebagaimana yang terjadi dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dikatakan, ya Rasulullah, man asyaddu balaan. Kata Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa yang paling berat cobaannya? Istilah di sini adalah al-bala, atau juga bisa dikatakan musibah. Bala itu adalah perkara musibah yang kemudian besar. Ya, karena kita tahu al-anbiya, ya, itu merupakan orang-orang yang kemudian Allah uji lebih besar daripada kaumnya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Al-anbiya, yaitu para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang sepertinya, yaitu para pengikutnya, sahabatnya. Kemudian fal amsal, kemudian yang berikutnya, yaitu tabi'in. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang perkara ujian ini. Kata Rasulullah SAW, innallaha ibtala abdahu ala hasabi dini. Kemudian Allah menguji hambanya berdasarkan kadar agamanya. Fa in kana fi dini salban istada bala'ah. Allah menguji hambanya, semakin imannya tinggi, semakin besar ujiannya. Artinya apa? Ujian tersebut bisa dilewati dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi dinihi raqatan yubtala ala hasabi dini. Kalau agamanya tipis, ujiannya juga kecil-kecil. Kenapa? Tujuannya hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Sampai mereka meninggalkan berjalan di atas muka bumi dan tidak punya dosa sama sekali. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka dengan tujuan menghapus kesalahan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang melakukan kejelekan, maka Allah akan balas kemaksiatan tersebut. Tujuannya apa?
dikatakan menghapuskan dosa terhadap kesalahannya. Kemudian Allah juga mengatakan wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Efeknya apa? Wa ya'fu an katsir. Allah SWT mengatakan, dan apa yang menimpa terhadap diri kalian dari cobaan adalah karena kesalahan diri kalian. Dan cobaan tersebut menghapuskan banyak kesalahan. Ini yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan menghapus dosa. Dan bahkan dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan tentang perkara ini. Rasulullah mengatakan, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala ada hatta syaukatin yashukuha illa kafarah. Ya. Rasulullah mengatakan tidaklah seorang mukmin tertimpa apa? Rasa sakit, kemudian apa? Rasa takut, kesedihan, kemudian mereka menimpa semua sakit-sakit yang terjadi dalam hidupnya, maka tidaklah itu semua kecuali penghapus dosa. Bahkan kata Rasulullah, sampai duri yang nancep, sakitnya kecil sekalipun merupakan penghapus dosa. Dan yang ketiga adalah musibah bisa jadi adab. Nah, ini dia. Bagaimana musibah bisa jadi adab? Adab yang pertama, Allah SWT berfirman, ya Allah SWT menjelaskan tentang adab tersebut. Kata Allah SWT di dalam surat Al-An'am ayat 44. Allah SWT mengatakan, idza ra'ait apa? Astaghfirullahaladzim. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Kata Allah SWT, ketika seseorang melupakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami bukakan segala pintu kenikmatan. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka bahagia sama yang diberikan sama Allah SWT. Kemudian apa? Akhadnahum baghtatan, kemudian kami siksa mereka mendadak. Ini disebut dengan apa? Adab. Allah mengatakan kami siksa mereka mendadak. Ketika seseorang lupa sama apa yang Allah berikan sama mereka, ketika mereka melupakan Allah, Allah semakin memberikan nikmat, terus nikmat yang mereka mau. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW menjelaskan tentang tafsir surat Zukhruf ayat 55. Rasulullah menjelaskan, ketika engkau melihat seorang hamba Allah diberikan sesuatu yang dia kehendaki, sedangkan dia tenggelam dalam kemaksiatan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka. Itu semua semata-mata adalah istidraj. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat Allah SWT, maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka. Ayat ini kembali kepada kejadian Fir'aun dan juga kejadian Qarun, di mana ketika Qarun sebelumnya taat sama Allah, kaumnya Nabi Musa. Kemudian tiba-tiba apa? Tiba-tiba Qarun melupakan semuanya dengan mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Saya dapat semua ini gara-gara ilmu yang saya pelajari. Dia lupakan Allah. Maka Qarun ditenggelamkan beserta hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah bentuk bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan adab tersebut. Terkadang adab itu bukan sesuatu yang nggak enak, tapi sesuatu yang enak bisa jadi adab kalau seseorang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz Syarif. Semoga yang disampaikan Ustaz Syarif ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jazakallah khair Ustaz. Sekali lagi kami ucapkan, kita bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.